Semangat Studios. Berisik. Podcast Alaska, alumni menyapa Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Hari ini Alhamdulillah sehat. Gimana nih puasa kalian? Lancar tidak? ayo lancar tidak? Kamu sendiri lancar gak nih? Alhamdulillah lancar dong. Iya bagus. Di sini kembali lagi di program Alaska, alumni menyapa Semangka. Di sini ditemani saya ada Endang Sukmawati dan rekan saya Ahmad Ardira Rafif sebagai host dan pemandu acara kali ini. Nah, sebelumnya kita akan flashback dulu ke episode 1 dan 2. Episode 1 kita bersama dengan Kak Alif Iskandar ya. Kak Alif itu orangnya agak unik ya kalau saya lihat sebenarnya. Kalau Kak Alif nonton, mampir ya. Kak. Halo juga ya. Nah, untuk yang ke episode kedua kita bersama dengan Mas Puma Negara kita ya. Sebagai sebagai penanggung jawab broadcast ya. Iya. Makhluk ini juga termasuk yang misterius di sini. Nah, episode ketiga kali ini kita akan ditemani dengan Kak. Siapakah beliau? Kita akan kenalan setelah itu. Nah, daripada kita berlama-lama, kita akan langsung bertemu saja dengan bintang tamu kita kali ini. Oke Kak, selamat datang. Ya, coba muncul. Bisa memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Perkenalan apa nih? Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa? Boleh dong saya request Kak. Apa? Korea. Saya belum pernah ke Korea ya, jadi kayaknya belum bisa deh kalau bahasa Korea. Katanya juga bahasa Korea itu bahasa yang paling sulit ya kalau dipelajari. Katanya paling mudah tuh Kak. Tulisannya. Atau gini deh, saya coba dengan bahasa Arab aja ya. Oh ya boleh. Oke. Karena bulan ini juga masih bulan Ramadan. Kesempatannya enak nuansa Arab deh. Islami ya. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi bikum jami'an ismil kamil nur hidayat laqabi Mas Dai au Pak Dai wal an ana askunu fi Magelung Korea Kaliwungu wal an ana mudarrisi fi al madrasah al aliyah Sunatong Kaliwungu wa ana mutakharij fi hadhil madrasah fi ammi alfaini wa isna asyara. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang paham? Saya paham. Kak, apa itu artinya Kak? Artinya di bawahnya ada. Nanti translate ya. Oke, saya terangin dulu setelah bahasa Indonesianya. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Nama panggilan saya tadi Mas Dai atau Pak Dai, kan beda-beda ya. Kalau di sekolah saya biasa dipanggil Pak Dai, kalau di sini di kampung atau di tempat tinggal saya Mas Dai. Kemudian saya itu saat ini sebagai guru ya, berjasa sebagai guru di MAN 03 Sunatong Kaliwungu, satu lokasi dengan kecamatan kita. Kemudian saya lulusan sekolah ini itu 2012. Oh, 2012. Iya, saya lulusan 2012. Terima kasih. Zaman purba itu. Aduh. Sudah lahir. Sudah. Tapi masih kecil. Iya. Saya sudah SMA itu. Masih SD. Lupa ya. Nah, gimana nih Kak kabarnya Kak? Sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya Pak? Alhamdulillah. Lancar. Harus lancar dong laki-laki. Iya, nggak bolongan ya Pak? Jangan. Aktivitas kakak atau kesibukan kakak sehari-hari itu ngapain aja Kak? Apa ya? Saya karena saya seorang guru ya, seorang guru otomatis saya aktivitasnya padat di sekolah. Banyak hal yang saya ambil di sekolah saya, terutama bersama anak-anak seperti paskibra atau anak-anak OSIS seperti itu. Ya padat di situ dan saat ini masih mengembangkan
branding sebagai guru influencer juga. Oh. Bisa di follow akun ini di bawah ini. Oke. Nanti bisa di follow juga karena sebagai penumbuh kembangkan potensi dari pendidik zaman sekarang kan seperti itu. Dan saya juga ada brand juga sebagai guru multitalenta. Guru talenta. Nah, itu tadi adalah contoh beberapa dari profil dari Kak Da ya. Biar aja nih Kak, for your info. Nah, di program Alaska ini ada yang namanya, kita akan dibagi menjadi 2 segmen nih Kak, yaitu segmen kulik profil sama segmen mengingat masa-masa SMA. Nostalgia gitu, Kak. Asik kayaknya ya. Asik banget. Langsung saja kita ke segmen yang pertama. Nah, kita akan mengulik soal profil Mas Daya. Yang pertama, Kak Daya ini sudah berkeluarga atau belum? Harus jawab ini. Enggak. Banyak orang ya bertanya tentang seperti itu ya. Untuk saat ini saya masih single ya, belum berkeluarga. Calon Pak, calon? Ya calon secret ya. Ada. Kan tahu sendiri. Ada dong. Ada loh. Kak Day, aku mau tanya nih, momen paling berkesan saat menjalankan profesi kakak itu apa Kak? Menjalankan profesi ya. Menjalani profesi. Menjalani profesi sebagai guru. Iya. Kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya, hal yang paling sangat berkesan bagi saya adalah ketika saya bisa mengantarkan anak untuk jadi juara ya kalau di sekolah. Ikut lomba gitu. Ikut lomba. Seperti kemarin itu saya membimbing anak debat bahasa Arab, ya debat bahasa Arab tingkat Kabupaten Kendal juara 1. Kemudian kita mewakili ke tingkat provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Tepuk tangan. Seperti ini alumni SMA kamu loh ya bisa. Iya kan? Mengharumkan nama sekolah juga. Iya. Keren. Ke next question. Ya kan? Suka duka dalam pekerjaan kakak itu apa aja tuh Kak? Kayaknya sebagai guru tuh nggak mungkin lurus-lurus aja itu kerjaannya. Sukanya banyak dan dukanya juga banyak. Dukanya juga banyak. Imbang gitu. Saya sangat bersyukur bagi seorang pendidik. Pengalaman itu banyak sekali. Memang kebahagiaan dan suka itu nggak bisa diukur dari materi. Terkadang dari pengalaman, relasi dan pengetahuan. Kalau dari sukanya dulu memang kita selalu interaksi dengan anak muda, anak di bawah kita, otomatis perasaan kita suka, senang mengasihkan. Paling nggak sukanya itu kalau ada masalah, jelas ya, ada masalah. Anak-anak nakal, anak-anak nggak mau belajar dan sebagainya, itu sulit diatur. Itu sangat bagi guru itu, apalagi sekarang ini. Saya mau sharing sedikit. Jadi pasca COVID itu, jadi karakter anak sekarang sangat berbeda, berubah 180 derajat. Saya lulus sekolah 2012, kemudian ke sini sampai 2019 itu mulai ada pergeseran ke 2020 pasca COVID. Anak sekarang itu fokusnya agak berkurang karena mereka kurang bergerak, kurang aktivitas di luar karena kebanyakan katanya sekarang dari itu. Iya, dan pas COVID jadi mereka tuh banyak yang masih jarang keluar. Iya, dan keluar rumah, apalagi itu lockdown. Waktu itu lockdown gitu. Kurang lebih gitulah. Dan banyak juga yang lain. Masih banyak. Oke. Boleh tahu juga dong Kak tips-tipsnya biar tips-tips dalam menjalani profesi. Biar jadi guru tuh gimana sih biar murid bisa lebih mau dengerin atau gimana gitu. Sukses gitu Kak. Sukses buat murid. Sebagai guru deh. Sebagai guru atau untuk sebagai guru? Sebagai guru. Biar muridnya bisa. Tips saya seperti ini. Yang saya pelajari saat ini adalah murid itu ingin disajikan sesuatu yang beda, kan? Mereka setiap hari bisa mengulik ataupun mencari informasi di YouTube, di internet, semua media itu ada di situ, ilmu apapun ada. Tetapi kalau seorang guru menghadirkan di kelas kemudian
sama aja dengan apa yang mereka pelajari secara mandiri. Nah, mereka merasa butuh yang lain. Nah, jadi saya kemarin ikut pelatihan guru influencer kalau nggak salah. Iya. Guru influencer, di situ ada cara bagaimana kita mengembangkan diri sebagai guru ya. Kemudian sekarang ini kan sebelum kemerdekaan. Merdeka harus menarik, harus sesuai kebutuhan siswa dan sebagainya. Iya. Saya rasa guru juga harus belajar ya, nggak hanya siswa, guru juga harus belajar. Ya, jadi untuk guru-guru bisa ini apa ya, dapat tips-tipsnya ya dari kakak ya. Nah, itu dia sekilas profil dari Kak Day, bintang tamu kita kali ini. Ternyata beliau itu adalah sosok yang multi talent dan berbakat dalam banyak bidang hal. Nah, selain bintang tamu kita, ada juga teman-teman dari tim broadcasting. Nah, halo teman-teman. Hai. Halo, adakah yang ingin bertanya? Mas Adit mungkin. Kak Ade, saya mau tanya nih, Kak Ade itu pernah naik gunung nggak sih? Kalau pernah, bisa di-spill dong pernah ke gunung apa? Terus kalau bisa diceritain juga. Ya kan kalau naik gunung kan biasanya banyak pengalaman dulu, bisa spill, Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan naik gunung ya, saya sebetulnya baru beberapa tahun ini suka naik gunung karena dulu saya kan setelah lulus SMA kemudian di pesantren sekitar 8 tahunan itu baru bisa pulang kan, kemudian aktivitas baru bisa bebas di rumah. Nah, baru saya mengulik hobi-hobi yang sekiranya belum pernah saya coba gitu. Nah, itu pada waktu itu kemudian ada tuh kepikiran, naik gunung kayaknya asik tuh. Nah, jadi saya coba naik gunung. Kalau saya sih baru ke Jawa Tengah aja ya. Jawa Tengah aja. Kemarin saya 2 hari sebelum Ramadan saya ke Ungaran. Hanya tektok aja sih ya. Kemudian pernah juga di paling sering Perahu, Sindoro, Sumbing, Merbabu kemarin agak capek. Merbabu agak capek. Waktu itu ya, waktu itu Ada hal unik gitu nggak Kak pas itu? Mungkin ada yang kayak paling apa ya, paling unik lah gitu. Atau ada kisah mistis gitu Kak? Kalau cerita tentang mendaki gunung itu banyak sekali ya yang menarik dan unik-unik. Kalau saya yang paling unik itu adalah ketika saya membawa anak Jakarta. Jadi saya jadi korban itu. Jadi anak Jakarta itu perempuan, ada jumlahnya 3 sama 1 pemalam 4 berarti. Itu baru pertama kali mendaki gunung itu di Gunung Perahu. Itu kita pakainya lewat Kota Bandanya. Itu naiknya itu malam jam 8. Jam 8 sampai atas. Itu jam 2 malam. Berarti masih malam gitu ya Kak? Masih malam biasanya. Kalau mendaki di perahu itu 1,5 jam atau 2 jam itu sudah sampai. Ini 6 jam gitu. Dan saya semalaman itu tidak tidur. Iya. Sleeping bag saya berikan, jaket saya pulang saya berikan, dan saya tidak masuk ke tenda karena ada yang agak kedinginan seperti itu. Itu yang paling mengesankan menurut saya. Itu ya pertanyaannya ya. Iya. Pesan orang yang udah jaga dan jaga gunung malam. Jangan malam. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Kak Ronald mungkin ada pertanyaan. Sementara cukup Mas Dire. Oh ya. Oke. Nah, itu mungkin sekian dari segmen 1. Nah, tambahan nih. Ternyata Kak Dian itu ngeri ya. Juga Suka gunung juga nih, Kak Pak Buma juga nih. Nah, tadi juga bilang kalau ada pesan moralnya bagus, jangan daki malam-malam. Oke, kita akan langsung saja ke segmen yang kedua, yaitu tentang nostalgia masa-masa SMA. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Iya. Nah, SMA itu dulu di SMA Semarka itu dulu gimana sih bentuknya, Kak? Gak mungkin kan sama sekarang. Harusnya ada perubahan mungkin beda sekarang. Yang paling menonjol mungkin dari Kakak bisa tahu. Jelas sangat berbeda ya. Iya.
Saya masuk itu 2009. 2009. 2009 masuk kelas 10 dan lulus itu 2012. Dulu ini lapangannya belum seperti ini. Oh, jadi gimana Kak? Tanah atau Lapangan utama itu ya itu masih tanah dan miring. Gitu. miring? Tanah miring enggak? Miring dan garis volinya itu agak menonjol gitu. Jadi kalau lari atau bolanya melinding itu nggak lurus, tapi mental. Gitu. Dan itu teman-teman kalau hari Ahad atau Minggu hujan, hari Minggu hujan itu pasti besoknya tidak patah. Tidak upacara. Tidak upacara. Dan dulu kami ketika anak-anak OSIS itu kumpul, gimana ini? Gimana? Becek. Ya udah. Udah sama upacara. Itu. Jadi ternyata kakaknya juga termasuk OSIS nih. Kalau golnya itu udah ada apa belum Kak? Oh, gor itu. Iya. Karenanya baru soalnya. Belum ada semua. Jadi bangunannya baru yang depan. Iya, depan. Tengah itu satu deret, terus yang sebelah sini bagian sampingnya musola persis itu Oh, iya. satu deret, udah itu. Ini lapangan di belakang gimana? Belum ada semua. Ini masih lapangan luas yang dibuat untuk lari pada waktu zaman saya. Oh iya, di itu samping musola itu kan ada dulu namanya pohon sukun. Oh sukun besar itu. Iya. Oh sukun. Itu ketika saya bermalam di sini dulu kan ketika malam itu sering kesini anak OSIS. Itu ada katanya ada yang apa? Ada bunyi-bunyi. Ya teman-teman itu lagi sholat isya itu jamaah jam 11 malam dan itu diketawain. Maksud gitu ya? Iya. Dan itu denger semua itu. Itu semua pada lari nggak Kak? Salah lari. Nah tapi saya pada waktu itu di ruang OSIS, jadi ruang OSIS zaman saya itu ada UKM sekarang. Oh, UKM itu dulu ruang OSIS dan kan tinggal dekat ya sama. Iya. Kak, kalau boleh tahu nih, momen paling berkesan saat SMA Kakak itu apa Kak? Banyak ya. Banyak. Gak apa-apa semuanya Yang Kak. paling ya, yang paling. Yang paling itu adalah saya ketika dinobatkan sebagai siswa juara 3 berprestasi Kabupaten Kendal. Itu lomba itu sangat apa istilahnya sangat prestisius ya karena semua aspek dalam siswa itu diperlombakan baik aktifan maupun akademik. Jadi kalau mau jadi siswa berprestasi itu minimal dia harus jadi ketua organisasi. Kayak OSIS gitu Ya, Kak. dan dulu saya sebagai seorang pradana sih. Tentara. Iya, saya sudah laksana juga. Wow, keren. Dan kemudian harus nilai rapatnya harus bagus dan saya beberapa kali ranking 1. Iya, wali kelas saya dulu siapa sih? Pak Agus, Jodoh sama Bu Vina. Masih ada Bu? Bu Vina masih ada kelas saya. Oh, sekarang udah sini. Terus waktu 12-nya saya Bu Aida. Tahu banget, beliau tahu banget dulu saya ke sekolah bagaimana. Atau itu almarhum Pak Basi juga sangat dekat dengan saya. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Direk? Kalau saya sendiri sih ada pasti kalau pertanyaannya. Ya mungkin kalau pertanyaan dari saya itu tempat yang paling apa ya? Tempat yang paling terkesan untuk kakak. Di SMA? Ya di SMA yang paling banyak banget memorinya atau yang paling apa ya? Paling ingatin apa? Paling gampang ingat. Perpus kayaknya. Terus. Kenapa ya? Kenapa itu Pak? Perpus itu kenapa ya? Purpose itu jadi gini, kelas 10-11 itu saya jadi anak yang tidak apa itu? Sosialisasi. Sosial ya. Jadi saya ada belajar organisasi itu dan saya dulu sangat terkenal dengan seorang yang galak. Iya. Saya dulu terkenal dengan galak banget tegas gitu. Ada di kelas saya ada kesukaan. Teman-teman saya pada tidak suka karena apa? Saya selalu serius karena bagaimanapun dulu kan cita-cita saya ingin apa namanya kuliah ya kan. Kemudian untuk kuliah dapat beasiswa itu memang akademinya harus bagusnya. Kelas 10-11 itu saya kalau istirahat itu kalau nggak perpus kamu sholat, nggak perpus kamu sholat, saya nggak pernah jajan. Jarang jajan dulu saya. Itu. Pokoknya berarti
ditabung gitu Kak? Pokoknya ditabung, dibuat beli LKS, itu masih ada LKS. Dulu masih AS. Terus saya masih pakai HP, apa itu ya pakai pulsa. Oh. Nah, minggunya 7.000. Dan dulu kan kurs mata uang nggak seperti sekarang ya. Dulu uang saku saya aja karena saya jalan kaki dari rumah, lewat kebun dari kebun sini. Itu uang saku saya hanya 2.000 rupiah. Oh, 2000. Cukup tak Kak? Ya cukup. 2000 kayaknya. Sekarang berapa tuh Mbak? 20.000. 15 kalau saya. 15. Itu ya kursnya ya. Ya. Ya jadi di perpus itu sangat mengasihkan karena saya banyak belajar di situ. Jadi Ada Mas Lukman juga. Ya, selalu di sini tuh. Penunggunya ini perpus dia. Dan lagu-lagunya sangat apa ya? Kalau pagi itu mesti lagunya tidak berubah gitu. Nggak pernah berubah. Itu semua. Dan itu teman-teman tadi buku-buku yang di perpus itu misal ada yang baru kan, saya langsung pinjem. Langsung pinjem dan saya nggak mau terlewatkan buku baru di perpus. Satu buku yang sangat bagi saya suka ya, itu ada buku Gajah Mada yang 5 jilid. Tebal satu bukunya itu sekitar 300 halaman. Wow. Kalau kayaknya masih ada ya? Masih ada. Itu saya sangat terkesan dengan cerita Gajah Mada padahal itu satu malam itu diceritakan satu malam di jilid yang ketiga. Dan 5 jilid itu menggambarkan kepemimpinan Gajah Mada ketika jadi patih. Jadi saya melihat kepemimpinan beliau itu sangat luar biasa karena seorang penyatu Nusantara. Kalau ada Gajah Mada nggak seperti ini. Ya. Iya. Jadi beliau ini ternyata gila belajar. Ya, bisa dikatakan seperti Gila itu. belajar kelas Ambis. 12. Ambis, nah. Juga. Ambis brutal. Kak mau nanya nih, adakah kisah romantis di masa SMA atau kisah kasih gitu Kak? Spill cerita. Kok jadi malu ya? Enggak sengaja nambah cewek atau gimana? Ya tentu ada ya. Atau Tapi ya dulu ketika saya sekolah itu namanya bukan pacaran ya. Karena saya main kemudian kan dulu saya juga ke sekolah nggak bawa kendaraan, nggak bawa motor, nggak pernah main. Jadi sekedar deket aja. Oh deket. Dan nggak pernah paling kumpul bareng-bareng di kelas sama teman. Nggak pernah main berdua, nggak pernah. Satu kelas Kak berarti? Nggak beda. Oh beda kelas. Dulu saya ya seberangan lah, seberangan. Tapi satu organisasi juga. Jadi yang aktivitas kita berbagai sering. Berarti ketemu di organisasi itu ya Kak? Iya, iya. Di organisasi. Organisasi yang sampai sekarang saya geluti dan saya latih di sini. Ya saya masih aktif. Saya jadi pelatih sejak tahun berapa ya? 2017 saya jadi pelatih Semanka sampai sekarang. Oke, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kesibukan saat masa SMA. Waduh, banyak kayaknya ini. Mengingat beliau ini adalah gila belajar. Ya banyak ya kegiatan SMA. Yang pertama apa ya? OSIS ya? OSIS. Jadi Pasti OSIS. saya mau cerita OSIS nih. Iya. Jadi dulu itu saya menginjakan kaki di SMA 1 Kalungu, itulah 1 jam menginjakan kaki di sini, itu langsung jadi ketua kelas. Satu Iya. jam. Saya masih ingat sekali, tepatnya sekitar pertengahan Juli 2009 saya masuk di kelas 10D itu, saya langsung dipilih jadi ketua kelas oleh namanya Mas Denuri. Mas Denuri, hai Mas Denuri. Itu kakak saya. Kemudian selang 3 bulan saya dinobatkan sebagai ketua 2 OSIS. Ketua 2 OSIS. Jadi saya itu mendapatkan suara terbanyak kedua pada waktu itu. Tangan lagi dong. Aduh, kemudian tapi sebelum saya masuk ke OSIS itu, saya ternyata mendapatkan suara kebanyak 2 menjadi MPK. MPK. Tetapi kan gini, dulu namanya Pak Bun masih ya? Pak Gunawan masih? Masih. Nah, Pak Bun dulu memberikan kewenangan seperti ini. Dayat itu kemarin itu adalah untuk pemilihan ketua, wakil sekretariat bendaranya belum. Nah, misal kamu nih diberi kesempatan untuk memilih antara MPK dan OSIS, kamu milih mana? Kira-kira milih mana? Nggak tahu. Ya, kalau saya tetap punya OSIS kan. Iya, OSIS. Makanya saya akhirnya dicalonkan sebagai ketua OSIS kelas 10 gitu.
suara terbaik nomor 2. Keren. Tepuk tangan dong. Itu masih di OSIS ya. Kalau di Pramuka, saya menginjakkan kaki di SMA Kalumu 1 minggu. 1 minggu itu dinobatkan sebagai siswa terbaik OPK. OPK, di sini masih ada OPK? Atau PTA namanya? Penyeman Tamambalan. Oh, Tamambalan. Oh ya ya. Ada. Cuman jarang aja. itu. Jarang ya. Kalau dulu zaman saya itu mosnya itu seminggu teman-teman. Seminggu terus ditutup dengan OPK, orientasi pendidikan kepramukaan. Nah pada waktu saya dikerjain itu disuruh apa itu pindah sekolah. Katanya saya tuh melakukan suatu apa perbuatan yang melanggar kode etik gitu di tengah lapangan itu. Dan disuruh pindah sekolah. Dan saya tuh akhirnya bingung. Ini apa? Bingung semua itu. Yang perempuan kan laki-laki perempuan. Iya. Yang perempuan tuh sampai nangis dikerjain. Pramuka itu emang kayak gitu. Semua seperti itu. Tapi menariknya di situ. Ya, makanya Ya kan? senengin ya. Nah, kemudian baru tahun depannya tepat tanggal 10 bulan 10 2010 saya ya apa banget. Tanggal cantik gitu. Cantik 10 saya kepilih jadi pradana gitu kan. Kepilih jadi ketua di Pramuka. Wow. Gitu. Keren. Ekstra yang lain banyak sih. Paskibra jelas. Dan dulu saya nggak bisa masuk paskap ya karena tinggi saya kurang 2 cm. Tapi saya ikut lomba juga di LT. Kita dulu juara 3. Masih juara 3 itu. Terus saya juga ikut lomba paskibra di Semarang. Tepatnya di SMA 3 Semarang. Saya jadi dantor pada waktu itu 2011 sama di SMA 6 Semarang kalau nggak salah. Iya. Banyak banget ya. Banyak sih. Yang lain masih kayak musik. Oh, musik dulu masih ada. Ini cerita begini. Iya. Jadi yang mengeluarkan pertama kali keyboard yang ada di TK itu saya. Oh. Jadi dulu belum ada paduan suara. Tahun saya menjabat sebagai sekbid kesenian di OSIS kelas 2-nya. Itu kemudian ada keyboard saya manfaatkan untuk paduan suara dan saya ngiringi langsung. Langsung aja ya. Jadi saya sudah bisa main keyboard itu sejak SMP mulai belajar dan memang saya di bidang itu pada waktu itu. Akhirnya mengembangkan di sini paduan suaranya saya yang pertama kali zaman saya. Kemudian saya juga ikut teater tamu. Wow. Nih kakak Amasis bisa apa ya? Bisa inspirasi nih. Bisa langsung pakai piano langsung nanti ya. Jangan pakai setelah lagu. Oh, sekarang pakainya lagu. Lagu langsung gitu. Di Mas Langkatong sekarang saya juga ngiringi juga. Langsung gitu pakai keyboard. Langsung. Wah, keren. Dan dulu pelatih kami mengatakan kalau Indonesia Raya ataupun paduan suara itu harusnya diiringi secara manual. Bukan dengan lagu. Tapi ada ketentuannya, manualnya itu harus apa? Ada ketentuan. Pertanyaan selanjutnya, guru favorit kakak siapa? Ya, semangat. Guru favorit saya sekarang sudah nggak di sini, sudah beda di SMA 1 Kendal. Tidak. Namanya Bu Sri Sujati. Ya. Mengajar mata pelajaran apa itu kak? Mapelnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena pada waktu itu memang dalam momen itu saya dilombakan sebagai suri teladan dari SMA Kalumu. Kalau beliau pada waktu itu dari guru teladan. Saya nomor 3 seperti Kendal, beliau nomor 7 seperti Kendal. Jadi kami sering ngobrol sharing. Jadi kayak ibu saya sendiri. Dekat banget sering. Dan beliau dulu mengadakan suatu pembelajaran praktek itu drama. Dan dramanya itu ditampilkan di mana itu? Pendopo Kalumu dulu. Oh, pendopo Kalumu. Sampingnya alun. Iya. Iya itu. Sekarang jadi pasar malam. Iya. Jadi pasar sore. Dulu di situ setiap kelas tampil. Asik. Terus kemudian apalagi sih? Majalah dulu masih ada kayaknya. Oh iya kak, soal apa ya majalah itu ya kak ya. Di tim broadcast sendiri itu ada juga kok majalahnya juga di sini kita bikin majalah kita sih. Namanya itu Magazine. Juga kita apa ya? Fuska ya, Voice of Semarang. Voice Semarang ya. Nah di magazine di majalah ini kita bisa apa ya? Bisa ngisi sendiri ya dari murid-murid ya. Dari murid tuh bisa ngisi langsung gitu. Dia ada apa ya pengalaman
pengalaman atau cerita atau mungkin kelebihannya bisa ini kita sisi. Monggo silakan bagi yang tertarik dengan magazine kita. Bisa dicoba tuh Bisa Pak. untuk mengembangkan kemampuan menulis ya. Iya, bisa. Mau bikin cerita juga bisa di situ, mau bagi share lagu kayak atau apa ya sekarang tuh mungkin puisi ya Pak, bagus tuh puisi sekarang. Puisi bisa. Bisa boleh sih? Bisa. Boleh banget Boleh ya? Pak. Boleh coba. Nanti saya kasih tutorial untuk akses ke situ ya. Oh iya, bisa. Kak, aku mau nanya nih, kok kakak bisa jadi guru bahasa Arab tuh gimana ceritanya kak? Aduh, itu saya bagaimana pada sekali ya. Apa kak? Oke, jadi saya selama sekolah itu 12 tahun dari SD sampai SMA itu tidak pernah sekolah di seperti apa? MI, MTS ataupun di sekolah swasta yang ada bahasa Arab, saya tidak pernah. Sekolah negeri terus. Kok bisa jadi guru bahasa Arab? Nah itu. Itu yang maksudnya itu. Dulu saya sebetulnya sudah diterima di UNES dan jurusannya adalah pendidikan seni musik. Saya sudah masuk di situ. Memang sejak kecil saya cita-citanya sebagai seorang guru musik memang. Sejak SD itu saya sudah lomba nyanyi di Kalung, saya juara 2 itu. Kalung juara 2 2005 atau 2006. Kemudian SMP saya mulai mengembangkan di band dulu tak sering tampil kan. Lomba vokal juga di Kendal, tapi saya juga gak juara, banyak yang lebih bagus. Kalau sekendal. Kemudian di SMA saya mengembangkan keyboard lah. Dengan seperti itu saya bisa jadi guru musik kan. Sudah tes itu, sudah ikut tes, sudah ikut apapun, sudah survei, tapi memang tidak rezekinya, di mana beasiswa saya tidak diterima. Kemudian disuruh nyari reguler. Nah pada waktu itu ada kendala terkait finansial, akhirnya saya memutuskan untuk bukan, saya malah banting setir. Banting setir saya kemudian tahun 2012 itu di pesantren. Pondok, iya. Jadi cikal bakal saya jadi guru bahasa Arab itu di pondok. Nah di pondok itu saya ketemu dengan salah satu pengurus di situ, santri situ. Itu lulusan Mankenda. Nah saya tanya tuh, gimana sih Kang, pakai Kang itu gimana ya? Kang. Gimana sih Kang untuk bisa bahasa Arab? Kemudian saya berikan foto. Namanya beliau Ustaz Nasruddin Latif yang sekarang jadi mantunya ataupun menantunya Pondok Al-Islah Mangkang. Nanti bisa diulik. Ada YouTube-nya juga. Halo Al-Islah Pondok Al-Islah Mangkang Semarang. Kemudian setelah itu saya terinspirasi karena ada dosen yang dulu juga sekolahnya di SMA negeri. Dosen. Beliau cerita, dosen sana di Universitas Semarang ada dosen bahasa Arab, punya sekolah negeri, tapi sekarang jadi dosen bahasa Arab. Kok bisa kan? Saya bilang gitu. Ya bisa. Saya nggak ada yang nggak bisa zaman sekarang kan. Asalkan orang mau belajar, pasti bisa dengan yakin. Ya buktinya saya sendiri. Saya sekolah di luar negeri tapi bisa jadi guru bahasa Arab. Yang notabene saya nggak pernah mempelajari itu. Tapi dengan keyakinan yang teguh dan fokus, saya bisa. Kalau berusaha. Seperti itu ya ditanya. Kak Day ini mondok berapa tahun Kak? Kalau boleh tahu? 7 hampir 8 tahun. Lama ya Kak? Dari 12 sampai 19 akhir. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Kak Day ya Kak. Nah ini kan dulu kakak ini sekolah ya, tentu sebagai laki-laki kan kita pasti punya lah kayak masalah sama apa ya, sama secara apa ya, punya masalah sebagai laki-laki itu kadang kan suka apa ya, gesekan ya sama orang lain. Pernah? Tentu jelas pernah ya. Saya pernah sedikit miss sama teman saya seorganisasi. Kayaknya sering ya kayak gitu ya di organisasi ya. Udah pendapat. Pada waktu itu saya sebagai seorang pimpinan, tetapi tidak sejalan dengan anggota saya ya. Tapi masih di pengurus inti sih, masih pengurus. Kemudian saya kan pada waktu itu memang saya orangnya sangat fair ya dan netral, tidak ingin apapun dengan keadaan SMA saya. Tapi teman saya itu ada seorang ya katakanlah yang mendukung dia di balik mereka. Kemudian berusaha untuk sepertinya untuk menjadi calon saya sebagai pemimpin untuk bertahan itu.
Jadi kalau misal calon itu saya nggak selesaikan, ya saya nggak jadi ketua lagi gitu, saya turun gitu kan. Segitunya. Bahasanya seperti itu. Saya pernah menyampaikan kepada pembina bahwasanya sebenarnya tidak harmoni kalau saya di ketua, tapi pembina bilangnya terus kamu selesaikan aja tanggung jawab kamu sebagai seorang puncak pimpinan, tidak perlu mempertimbangkan dari anggota. Dia bagaimanapun semua hal di dunia ini ada ujiannya ya. Seorang diuji juga dengan levelnya masing-masing. Ya dengan level itu, dengan ujian itu, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Meningkatkan value-nya, nilai. Jadi jangan sampai menolak ujian ataupun tantangan. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin itu dari segmen yang kedua. Kita bisa tahu dari segmen kedua ini, kalau beliau ini ternyata dulu itu hebat banget. OSIS ikut juara-juara juga itu dia ambil semua ya. Termasuk juga siswa terbaik ya tadi ya. Apa sih? Ya terbaik lah intinya. Nah, dia juga punya kisah romantis yang lumayan unik juga gitu, nggak biasa sama manusia biasa. Juga punya guru favorit juga, guru favoritnya juga sekarang udah gak ada di Semangka, tapi ya sayang gitu, tapi ya sudah. Nah, kesibukannya beliau itu banyak sangat biasa. Dia ikut pramuka juga tadi. Ada juga dia sebagai ketua OSIS ya di kelas 1. Belum lagi dia sebagai OSIS lagi ya di kelas 2. Jadi ini sosok yang aktif gitu ya. Baik, di akhir segmen ini kita juga memberi kesempatan untuk bagi teman-teman ya, tim broadcast. Halo teman-teman. Gimana nih? Kuat gak puasanya? Ada yang ingin bertanya seputar nostalgianya Kak Day? Mungkin saya mau tanya nih Kak Day. Ya, silakan. Oh iya, Kak Day kan dulunya pernah join OSIS. Kebetulan nih, saya sama Radit sekarang jadi OSIS. Oh iya. Saya mau minta saran atau tips nih agar seorganisasi bisa bekerja sama dengan baik dan mungkin agar bisa menjadi lebih akrab gitu sama teman-teman seorganisasi. Tips dari Kak Day itu gimana sih? Oke. Tips saya untuk teman-teman OSIS itu sering dong kumpul di luar jam sekolah. Kalau dulu zaman saya itu setiap malam minggu itu kita nginep di sini. Iya, nginep di sekolah di ruang OSIS. Kita bakaran. Belum ada Android, kita nggak bisa main kayak gitu. Dan dulu masih ingat saya sekali itu di ruang OSIS ada komputer dan gamenya hanya zombie versus paling itu juga Empire itu. Gamenya itu toh itu. Jadi kita sering banget bulan keluar juga, misal motor kemana. Jadi untuk menguatkan hubungan kita dengan teman-teman, kita jangan seformal di sekolah, kita harus kuatkan lewat emosi tadi di pasar. Dan dulu ketika di sini pulang sekolah, saya mesti menunggunya di ruang OSIS, tiduran di situ, terus ayo beli nasi, bakmis gitu. Bakmis itu karung di sebelahnya Masjid Al-Istiqomah. Jadi dulu itu warung makan, jadi beli situ, ayo kumpul, kemudian beliin gitu. Itu ya. Siapa ada ya? Dulu kan nginep di ruang OSIS ya, Iya. udah dimarahin satpam atau siapa? Di sini masih ada Pak Saten ya? Pak Saten. Sudah almarhum ya Pak Saten. Dan dulu itu dalam rangka satu menemani beliau juga. Jadi dulu belum dilarang sih. Sangat bahkan dulu pernah kegiatan di sini. Itu kita bermalam. Dan teman-teman berangkat, kita baru mau keluar. Jadi masih pakai sarung, masih pakai celana pendek, baru tidur, baru sebulan, itu langsung pulang, sedangkan teman-temannya udah pada berangkat. Asik seperti itu dulu, dan sering ketiduran di musola juga. Dulu ketua saya namanya Mas Nanda Firdaus, sering tidur juga di sekolah. Udah kayak rumah sendiri gitu Iya, ya Kak? rumah kedua di ruang Tentu ya. Ada lagi? Ya, mungkin apa? Iya, silakan. Oke.
jadi anggota OSIS gitu kan. Ya, nah motivasinya itu apa sih? Alasannya jadi anggota OSIS itu apa? Alasannya jadi pengurus OSIS, memang saya sejak SMP sudah ikut OSIS ya. Sejak SMP itu saya sudah ikut pramuka, paskibra, dulu pramuka ya, namanya DP di Penaga. Musik juga sudah, jadi kegiatan saya di SMP saya melanjutkan di SMA. Seperti itu sih. Ya, jadi motivasinya memang saya ingin lebih baik. Saya ingin lebih baik, kemudian ingin ngajar cita-cita saya karena dulu cita-cita sebagai guru musik ya dulu. Jadi saya harus nilainya bagus dan dapat mengembangkan potensi saya sebagai siswa. Tanpa kegiatan seperti OSIS ya sangat susah ya untuk mengembangkan diri. Oh iya. Oke, baik, sudah. Mungkin ada lagi. Mungkin saya mau ditanya lagi nih Kak De. Boleh. Yang banyak ya banyak. Banyak ini kan. Dulu kan Kak De kan banyak ikut organisasi lah. Terus terlihat seperti murid baik, murid pintar. Apakah mungkin ada kenakalan itu di masa SMA? Nah, sisi gelapnya ini. Ya, kenakalan di SMA kan biasanya jadi murid baru. Kenakalan ketika SMA ya. Saya kalau melihat kenakalan saya rasa tidak di sekolah, tapi saya malah di lingkup keluarga. Jadi saya tuh maaf ya, ini kayak paling dicontoh ya. Saya sering kegiatan di luar kan, jadi saya sering keluar rumah dan kadang nggak izin orang tua. Tapi itu semua terjawab ketika namanya Pak Pujo itu mengantarkan saya ke rumah jam 11 malam ketika lomba teladan itu, bilang sama orang tua saya, selamat ya Pak, putra panjenengan dapat juara 3 lomba teladan. Kaget gitu kan. Jadi selama ini beliau menjelaskan, selama ini saya itu di sekolah aktif, kemudian gini jadi kejawab. keren. Biasanya nggak pernah bilang kalau saya aktivitas di mana, saya nggak pernah bilang ke orang tua. Karena kalau saya bilang pasti nggak boleh. Kenapa, Pak? Ya satu khawatir ya, orang tua khawatir tuh keluar terus gitu kan. Nggak pernah di rumah, makanya juga nggak jelas. Itu kenakalan saya itu. Siap Kak. Bisa contoh. Ada lagi pertanyaannya? Jadi Ada coba. Oh iya Kak, dulu kan Kakak cerita pernah jadi ketua OSIS terus jadi sekbid yang kesenian itu gimana ceritanya Kak? Lebih tepatnya ketua 2 OSIS ya? Iya. Nah, ketua 2 OSIS karena saya kelas 10 jadi nggak bisa jadi ketua umum. Jadi OSISnya ketua 2 OSIS. Oh iya, kenapa kok saya kelas sebelahnya jadi sekbid Abdani Seni? Karena saya kepilih jadi pradana dulu. Jadi pemilihan ketua itu pramuka terlebih dahulu, baru OSIS. Jadi saya kayak disawut di bahasa Jawanya, disawut ataupun diambil dulu sama pramuka jadikan ketua. Padahal saya direpresentasikan untuk jadi ketua OSIS pada waktu itu. Tapi bagaimana juga? Ya diambil pramuka dulu. Nah, kemudian kan kalau jadi ketua nggak bisa kan double. oh iya. Nggak boleh double ataupun nggak boleh sama di kursus inti. Maka saya masuknya di sekbid apresiasi seni. Ya dilalah ya. Saya itu kebetulan saya juga suka musik. Akhirnya saya juga mengembangkan musik di SMA Kalium. Tuh. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke. Cukup. Oke. Sebelum kita menutup program Alaska kali ini, kita mau tanya-tanya dikit nih. Sebentar, Kak, menurut Kakak itu kesan tentang sekolah ini tuh gimana? Saat ini ya. Saat ini. Sekarang. Kesan untuk SMA Kalium saat ini. Iya. Bagi saya SMA 1 Kalimu adalah sekolah yang ideal ya untuk masyarakat, terutama di Kalimu, dan saya dengar itu juga terbaik, salah satu yang terbaik di Kabupaten Kendal ya. Ya. Kesan saya sih
SMA Kalungmu bisa memberikan wadah dan memfasilitasi anak-anak sekarang untuk mengembangkan potensinya, karena banyak sekali kan kegiatannya dan fasilitasnya juga udah mendukung, sangat memadai ya. memadai. Jadi pesan saya kepada anak sekarang, adik-adik saya, coba kembangkan potensi kamu. Dikurangi itu main gamenya ataupun hanya sekedar nongkrong atau tidur malam. Coba kembangkan potensi yang bisa kamu manfaatkan di dunia yang masa depan. Itu sih. Oke. Mungkin yang selanjutnya ini dari apa ya? Minta dari broadcast ya. Gimana pandangan soal Alaska ini? Ya, program Alaska bagi saya luar biasa. Tepuk tangan untuk Alaska. Ini menginspirasi saya juga, dan di program Guru Influencer itu juga ada sebetulnya program semacam itu. Tapi kan secara mandiri dengan ya batas semacam ini, kemudian dibimbing oleh Pak Purnas secara langsung ya. Beliau juga luar biasa, dan anak-anak juga ikut seperti ini juga asik ya, asik sekali. Ikut Alaska, ikut broadcast. Ya menurut saya sangat bagus dan program-programnya banyak. Harapan saya semakin berkembang dan bisa lebih luas ya. Tidak hanya program di sekolah aja, di Liput, tetapi bisa di luar. Kalau luar tuh udah pernah kok kemarin. Oh, udah pernah ya? Ya, nah ya kemarin ya. Bagus. Apa itu? Kegiatan apa? Buderan. Oh, buderan. Ada apa? Keren. Saya ikut terus ya. Kak, adakah pesan khusus untuk mungkin siswa-siswi Semanka Yang sedang menonton. Untuk adik saya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalungmu, saya berpesan sebagai kakak kalian, alumni kalian, bisa untuk keluar dari zona nyaman. Karena saya tahu sekali, saya sebagai seorang pendidik tahu sekali dan paham kebiasaan anak-anak sekarang pasca COVID. Jadi sulit untuk beranjak dari tempat tidur, kesehariannya pakai gadget. Perbanyak baca ya, ini yang pertama. Perbanyak baca, literasi kalian harus kuat. Jadi ilmu yang kamu pelajari itu harus ada dasar dan sumbernya, tidak dari medsos. Itu sepertinya banyak waktunya ya. Iya, banyak waktunya. Dan saya itu suatu informasi yang tidak perlu diselamatkan, harus diolah, difilter dengan pengetahuan kita. Kemudian ibadahnya juga jangan lupa. Kalau orang mau belajar agar otak kita fresh, kemudian lebih tenang, ibadah jangan sampai dilupakan. Dan hubungan dengan keluarga terutama. Jadi kebanyakan sekarang itu anak-anak itu yang bermasalah di sekolah ternyata itu juga bermasalah di keluarga. Jadi anak yang sulit diatur di sekolah ternyata di rumah juga sulit diatur sama keluarganya. Nggak kelihatan, jadi cerminan. Jadi sekolah itu sudah jadi penggambaran dari keluarganya. Dan demikianlah program Alaska kali ini di episode ketiga bersama bintang tamu kita Kak Nur Hidayat. Akhir kata, saya Endang Sukmawati dan rekan saya Ahmad Azhar Afif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dadah. Selamat menyaksikan episode selanjutnya. Semanka Studios Musik. Podcast Alaska, alumni menyapa Semanka.